Ya itulah seperti Mbak bilang, satu di antara sejuta. Iya, tahun segitu masalahnya. Orang tuh memimpikan jadi pegawai negeri. Pegawai negeri, terus jadi personal, jadi manajer, manajer hotel bintang 3, Gajinya segitu banyaknya. gitu gajinya. Tapi kalau peka terhadap anugerahnya ya nyatanya kan benar kan, peka terhadap panggilan rohani itu sehingga tapak-tapak patut tuh dibimbing. Ini sadar gak sadar, Iya. tapi keyakinan yang besar itulah membuat puncak prestasi itu teraih kan gitu. Dan kalau hitung-hitung orang Bali yang jadi lawyer itu berapa sih yang berprestasi secara politis? Pertanyaannya itu kan. Berapa orang sih yang punya kemampuan atau pencapaian dalam politis yang tertinggi? Kalau orang bilang itu kan prestasi tertinggi, jadi anggota DPR. Dan bagusnya kan saya tidak merasa jadi pejabat. Hanya kita bilang ya ini kan saya mendapatkan amanah, Menjalani kepercayaan, dapat tugas. Ya saya jalani aja. Tidak ada beban. Berapa duit kita punya enggak penting. Karena kita percaya, yakin setiap tanggal 1 udah ada isi. Walaupun tidak banyak waktu itu kan. Kalau ada orang datang dari mana aja gitu, khususnya orang Bali, saya nggak pernah menanyakan apa keperluannya, apa pilih-pilih. nggak pilih-pilih gitulah. Siapapun yang datang saya terima, ayo. Perlu saya, kan itu pertanyaan. Ayo. Kalau udah siang, pertanyaan yang pertama apa? Sudah makan? Itu pertanyaan pertama. Sudah makan? Kalau belum, kita makan nasi rakyat. Di sana itu kan ada rumah makan bawah berten bambu gitu. Jadi nasi apa istilahnya itu ya? Kalau di sini tuh ayam goreng itu celili apa pecel itu? Bukan. Sebenarnya bukan pecel. Lalapan. Lalapan. Itu enak itu. Yang di bawah pohon bambu itu. Suatu hari rombongan pejabat pegawai Singaraja itu, Sekwilda dan kawan-kawan itu 15 orang kan, bawa sebendel proposal itu. Jadi satu proposal itu khusus untuk pembangunan rumah sakit. Terus ada 38 proposal yang apa isinya tuh saya nggak baca penuh. Pokoknya ini usulan. Udah saya teken, buatkan petunjuk, Disposisi. kirim ke Panggar. Saya langsung temui itu ketua Panggar waktu itu kan Benny Pasaribu. Bang, bantu nih. Enak begitu kan. Tahu-tahu keluar untuk Mahotama itu, rumah sakit Singaraja itu. Iya. Tapi orang nggak ada yang paham siapa yang ngurus itu. Yeah. Dan melupakan. Tapi itu anugerah yang indah. Kalau sampai benar-benar dilupakan jasa kita itu. Iya, nggak ada yang ingat. Akan jadi kekuatan.
Bahkan Sekwildanya waktu itu ya Sekwil Siput Paku. Berarti ini waktu bagi ade ya? Iya kan? Belum bagi ada. Belum bagi ade malah. Bagi ade. Apa sudah bagi ada? Sudah bagi ade lah. Ya. Bagi ade lah. Jadi mereka ber-15 orang termasuk si Darmaje itu juga. Sempat jadi Sekwilda juga dia. Kata Warin itu nasi rakyat itu. Jadi kan karena sudah siang itu jam 11:30 itu kan orang pasti belum makan. Dia bertamu jam 11:30. Kalau kita ngobrol-ngobrol setengah jam itu kan tidak terasa. Iya. Sudah makan? Belum? Udah, sabar. Panggil saya tuh, sekretaris. Bu Meti. Mbak Meti. Turun. Iya Pak. Tamu 15 saya tambah ya 20 lah. 20 bungkus. Datang, makan, tanya. Ini gimana? Wah enak Pak. Kan itu kan. Ada kenangan. Cuman saya sedikit juga. Ketika saya selesai menjabat, pulang ke Bali, ketemu, penerimaannya Nggak seheboh waktu menjabat. Nggak seheboh. Gitu. Oh begitu. Bahkan teman sekelas itu dulu di SMP jadi Sekwilda, saya mau ketemu dia, ya kalimatnya menghadap. Wow. Enggak, tahun 2009 ini nggak dianggap. Mantap. Saya kan bertamu gitu kan, paling tidak disuguhin air putih lah kan gitu. Kalau dia ingat waktu kita terima, dia bisa nambah teh hangat atau kopi, ada kuenya. Boro-boro teh hangat ada kopi, air putih aja kagak kan gitu. Sampai segitunya. Gitu. Jadi saya merasa oh begini pejabat-pejabatnya. Kalau orang tidak jadi apa-apa kita nggak dianggap orang. Walaupun dulu ya pernah kita perhatikan kalau ngasih jamuan makan nasi bungkus itu kan tidak seberapa. Tapi ngajukan proposal itu kan kita langsung tanggapi dan menghasilkan. Ada eksekusi. Mahutama sampai sekarang maju ya? Masih. Dan ketika tahun 2005 ibu saya sakit, masuk rumah sakit di Mahutama, nggak ada attendant. Nggak ada kepedulian. Nggak ada. Bayar ya bayar. Keren. Cuman karena ada keponakan di sana, jadi bayarnya bisa telat. Itu juga waktu bapak tuh tahun 2006 sakit di sana. Oh, Mahutama yang kita lewatin tadi ya? Iya kan? Tadi kan lewat kan? Mahutama. Itu yang di atas itu rumah sakit umum itu. Kalau dari Semo Beleng itu ke barat, apa sudah lewatin itu. Sekarang kan ada yang VVIP. Si Krishna di sana itu kan dari jam 4 sore, dari jam 5 sore, jam 4 sore besoknya baru terlayani. Baru dapat pelayanan dokter. Sampai-sampai
saya itu telepon orang penting ke Jakarta. Telepon Musang, pejabat. Pak. Ya, Musang. misalnya. Oh, iya. Musang Musang. King ya? Iya, musang. Ada memang. Bukan ada yang lompat dari gentengnya Mbok itu. Nyari mangga. Iya. Ya, setungkara lah manfaat. Jadi kalau enggak kita kontak dengan pejabat dari Jakarta, nggak ditanggapi kita. Dokternya datang udah sore begitu. Mohon maaf karena saya dari pagi periksa di kelas 3 di Bangsal. Wah, saya yang salah. Seharusnya cucu saya bawa ke Bangsal, jadi lebih awal dapat pelayanan. Jadi kita VVIP, maksud saya itu kan biar mendapat pelayanan yang prima. Kenapa? Karena saya ingin cucu saya cepat tertangani dan cepat sehat. Soal bayar bukannya saya kaya gitu, tapi kan kecintaan, kasih sayang kepada cucu itu membuat saya harus mendapatkan cucu saya atau pelayanan yang terbaik. Nyatanya terlantar di PPIP Singaraja itu. Ya begitulah model-model pelayanan di rumah sakit negeri. Ngeri. Jadi sama dengan ayahnya itu si Krisna. Waktu Iya. dia masih kecil itu sakit, sudah 3 hari panas, nggak turun-turun. Saya telepon kan, bawa ke rumah sakit sekarang. Diperiksa, dibilang tidak apa-apa sama dokter. Enggak, cek darah, cek lab itu darahnya. Diikuti, cek. Dokter bilang, oh ini gejala tifoid nggak apa-apa, rawat jalan. Enggak. Opname itu pasangin pus. Gitu saya dari Jakarta itu. Nah, diikuti kan. Kemudian kan kalau opname itu kan ya harus dapat fasilitas kan. Kan ngomong dulu ipar saya minta kamar fit. Apa kata dokter RSUD Denpasar itu? Bu, PIP itu mahal bu. Gitu dia jawabnya. Ngomongnya. Wah, jawab. Pak dokter, bapaknya anak ini berapapun biaya pengobatannya mampu bayar. Begitu ya kan? Karena fasilitas kesehatan keluarga anggota DPR itu VIP. Itu all risk. Nah, setelah dapat fit, apa kalimatnya? Obat-obatan yang lebih harga 30.000 itu bayar. Disuruh bayar. Pokoknya dipersulit lah. Nah, akhirnya karena merasa dipersulit seperti itu, saya ngomong sama direktur operasional Askes itu. Saya panggil, bro, saya ngomong di depan sana atau di sini aja? Ya di sini aja, ada apa pak? Saya ceritain, anak saya opname, semua obat-obatan yang harga di atas 30 dibilang tidak ada. Harus bayar sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri. Gimana tuh? Yang benar tuh. Langsung telepon kan. Jadi karena anggota DPR, terus ditelepon dari direktur operasional Askes Pusat, dapatlah pelayanan yang lebih baik.
Nah, kemudian kan saya sampaikan di rapat RDP dengan Menteri Kesehatan. Anak anggota DPR saja, anak pejabat diperlakukan seperti itu. Bagaimana dengan warga masyarakat biasa? Ini yang dibilang mau ESO berapa istilahnya, ESO 2000 atau berapa, untuk pelayanan kesehatan terhadap warga Indonesia, pada rakyat Indonesia. Omong kosong. Nah, saya ngomong begitu, teman saya nimpalin. Karena ketika saya ngomong begitu, Menteri Kesehatannya mesem-mesem kan. Pukul meja teman saya. Wah, pantas dah sebab Anda Pak Menteri kerjanya tidak benar. Karena ketika menterinya ditegur, mesem-mesem saja. Digituin, langsung keluar dia. Ya begitulah pengalaman itu. Kita punya anak atau cucu berobat di rumah sakit negeri itu terlantar. Perilaku paramedik ya? Iya. Itu masih kayak bos, priai. Masih sekarang seperti itu tahun 2023. Nggak tahu 2024 nih. Mudah-mudahan sih nggak ke dokter lah. Tapi begitu perlakuannya.